Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang batasan tangan yang oleh Allah diperintahkan untuk diusap dalam melakukan tayamum. Berdasarkan firman-Nya, usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Al-Maidah ayat 6. Ayat ini memunculkan 4 versi pendapat. Pendapat yang pertama, batas tangan yang harus diusap itu sama dengan batas tangan yang harus dibasuh dalam berwudu, yakni sampai siku. Ini pendapat yang populer di kalangan para ulama mazhab Maliki, dan ini sama juga dengan pendapat para ulama ahli fikih. Kemudian pendapat yang kedua, batasan tangan hanya terbatas pada telapak tangan saja. Ini pendapat ulama-ulama mazhab Zahiri dan sebagian ahli hadis. Kemudian pendapat yang ketiga, yang harus dan wajib diusap hanya dua telapak tangan saja, sedangkan mengusap sampai siku itu sunnah. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Malik. Dan pendapat yang keempat, yang harus dan wajib diusap adalah tangan sampai bahu. Pendapat ini sangat aneh, dikatakan berasal dari Az-Zuhri dan Muhammad bin Maslamah. Sumber perbedaan pendapat tentang hal ini di kalangan para ulama ahli fikih adalah alasan berlakunya makna ganda pada sebutan tangan di dalam bahasa Arab. Hal itu karena istilah al-yad atau yadun dalam khazanah bahasa Arab memiliki 3 makna atau pengertian. Yang pertama, yadun itu bisa berarti telapak tangan saja, dan inilah eh, arti yang paling sering digunakan. Yang kedua, yadun bisa berarti telapak tangan berikut lengan bagian bawah. Dan yang ketiga, yadun juga bisa berarti telapak tangan berikut lengan bagian atas. Alasan kedua ialah adanya beberapa hadis yang berbeda-beda yang terkait dengan masalah ini. Yang pertama ada hadis Ammar yang masyhur. Innama yakfika ayyadriba biyadaika thumma tanfukha fihima thumma tamsaha bihima wajhaka wa kaffaika. Sesungguhnya kamu cukup memukulkan tanganmu dan setelah ditiup kamu usapkan ke wajah dan sepanjang telapak tanganmu. Kemudian kamu meniupnya lalu mengusapkannya pada wajah dan sepasang telapak tanganmu. Kedua, hadis yang sebagian sanadnya juga diriwayatkan oleh Ammar. Sesungguhnya Nabi bersabda, "Wa antam saha biyadaika ilal mirfaqain." Hendaklah kamu usap kedua tanganmu sampai siku. Kemudian yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Sesungguhnya Nabi bersabda, "At-tayammumu darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini." Tayamum itu dua pukulan, satu pukulan untuk wajah dan satu pukulan untuk sepasang tangan sampai siku. Hadis sanad diriwayatkan dan dari sanad Ibnu Abbas dan sanad lain. Mayoritas ulama lebih mengunggulkan kedua hadis terakhir itu daripada hadis Ammar karena keduanya juga didukung oleh kias, yakni mengkiaskan tayamum dengan wudhu dengan dasar kias pula. Mereka tidak mengartikan yadun sebagai telapak tangan yang sebenarnya lebih dekat pada arti telapak tangan berikut pergelangan tangan. Para ulama ahli fikih yang berpendirian bahwa kedua makna tadi sama-sama benar dan kuat sehingga tidak ada yang diunggulkan, berarti mereka telah melakukan kesalahan. Sebab walaupun kata yadun memiliki makna ganda, tetapi yang asli dan yang sebenarnya ialah yang bermakna tangan. Selainnya adalah makna atau arti majas. Dan tidak semua kata yang memiliki makna ganda itu berpengertian mujmal atau global. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka para ulama ahli fikih menyatakan bahwa argumentasi dengan akal pikiran mustarok mujmal itu tidak bisa diterima. Ini bukan berarti Ibnu Rus berpendapat kalau yang benar adalah keyakinan bahwa yang wajib diusap hanya sepasang telapak tangan saja.
Sebab kalimat yadun dengan arti telapak tangan berarti mencakup seluruh bagian tangan. Bahkan terkadang kalimat yadun diartikan sebagai seluruh bagian lengan berikut pergelangannya. Kalau diartikan seperti itu, maka kita harus berpegang kepada hadis sahih. Jika dalam masalah ini kita lebih cenderung pada alur pikir kias dibandingkan hadis, berarti sama halnya kita mengatakan bahwa hadis tidak punya fungsi. Betapapun pendapat dalam masalah itu harus berkisar antara Al-Quran dan Sunnah. Sementara itu, ada ulama ahli fikih yang berpendapat bahwa arti kata yadun ialah tangan sampai ketiak, karena mereka berpegang pada hadis yang sebagian sanadnya diriwayatkan dari Ammar. Sesungguhnya ia berkata, tayammamna ma'a Rasulillah famasahna biwujuhina wa aidina ilal manakibi. Kami pernah bertayamum bersama Rasulullah. Kami mengusap wajah kami dan tangan kami sampai pundak. Para ulama ahli fikih mengartikan hadis-hadis berkonotasi anjuran dan hadis Ammar berkonotasi wajib. Itulah pendapat yang baik, sebab menurut para ulama ahli usul, upaya mengkompromikan itu lebih baik daripada mengunggulkan satu pendapat atau al-jam'u minat tarjih. Al-jam'u aula minat tarjih. Sekalipun begitu, upaya mengkompromikan hadis itu sebaiknya menjadi pilihan jika hadis-hadis tersebut memang sahih. Wallahu a'lam bishawab.